Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang kami muliakan saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah. Tidak ada lain, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam semua hal hidup kita harus belajar dari orang lain. Di samping kita juga belajar dari Rasulullah SAW, kita juga harus belajar dari orang lain. Karena apa? Karena semua ketentuan Allah itu berjalan di muka bumi Allah ini. Jadi kalau kita melihat ke atas terus nanti keliru, melihat ke bawah terus kita tidak punya semangat. Tapi kita selalu melihat semua itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Insya Allah kita akan berguna, bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran tasawuf kita, yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ada asyratu nafarin la yaqbalullahu ta'ala salatuhum. Ada 10 kelompok la yaqbalullah, tidak akan pernah diterima oleh Allah salat mereka. Ada 10 kelompok manusia yang nantinya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun shalla wahidan ay munfaridan. Yang pertama, orang yang sholat sendirian. Wahidan itu sendirian, tidak ada orang lain. Kalau wahid itu masih mungkin ada di belakangnya setelah itu, tapi wahidan sendirian betul. Orang yang sholatnya sendirian au munfaridan bi ghairi qira'atin, tanpa membaca Fatihah. Sembahyang sendirian tanpa membaca Fatihah, maka itu batal sholatnya. Wattafaqal Imam Abu Hanifah wa ashabu wal Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hanbali radhiyallahu anhum ala sihhati salatil ma'mum bi ghairi qira'ati shay'an min al-Fatihah. Dan berpendapat sama Imam Abu Hanifah dan sahabatnya dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbali radhiyallahu anhu ala sihhati salatil ma'mum bi ghairi qira'atihi, atas sholatnya makmum tanpa qira'atihi, yaitu tanpa membaca Fatihah, syai'an atau sebagian minal Fatihah, dari Fatihah itu. Jadi Imam Ahmad juga berpendapat melanjutkan hadis ini bahwa makmum yang tidak membaca Fatihah, sedikit pun tidak baca Fatihah, itu sama juga batal sholat. Paham ya? Jadi Anda sholat sendirian biasanya kesusu mungkin tidak baca Fatihah, maka itu batal sholatnya. Atau Anda menjadi makmum tapi tidak baca Fatihah walaupun sedikit pun, padahal Anda ikut di dalam makmum itu, makmum ikut di belakang imam, maka Anda juga terlambat apa-apa. Kalau masuk tidak apa-apa, jadi ikut Fatihahnya imam. Tapi kalau ada di sana dia tidak baca Fatihah, maka batal sholat. Kan orang uang males itu, males, wis menang lagi. Atau tidak ngerti. Banyak itu orang Islam tidak ngerti, itu banyak. Bukan ngelak orang Islam, tapi tidak belajar, tidak ngerti. Maka sholatnya tidak diterima. Paham ya? Jadi Fatihah itu merupakan rukun. Ada tadi orang Kristen, bekas orang Kristen masuk Islam.
orang daerah Makassar sana, di ini tanya sama saya, Ustaz kenapa kok dalam sholat baca Fatihah, gak baca surat lain? Karena itu nas Quran dan itu menurut hukum fikih rukun, tidak boleh ditinggalkan. Udah ayat lain, gak surat lain. Wah, sampai kalau ngomong gitu repot, kok itu sudah nas. Gak bisa ditanyakan. Nas itu hukum yang tidak bisa dibelokkan juga. Maka di dalam hukum fikih disebut nas qat'i. Jadi hukum yang tidak bisa diputus. Sudah begitu. Kenapa babi haram? Karena ngandung cacing pita lah. Cacing pita dibuat menemani zaman teknologi canggih. Apa bisa halal babi? Enggak, tetap haram itu karena nas qat'i. Khinzir itu haram. Darah itu haram. Kalau Anda mengatakan darah itu karena mengandung ini, nanti suatu saat bisa dibuang karena teknologi canggih, maka darah bisa halal. Tidak bisa. Itu nas qat'i, hukum yang tidak bisa ditangguh. Paham ya? Tak enak ngaji ya. Sebetulnya ngaji ya toh. Tapi pagi motor, coba langsung ini, tidak diwoto sampai cepet-cepet ini. Aku disampai orang uang, aku diwoto itu dikaji. Warajulun, yang nomor 2, rajulun itu jangan diartikan orang laki. Ya, orang, uang itu rajulun. Kenapa pakai rajulun? Karena yang berkuasa itu sebenarnya bertanggung jawab penuh dalam hidup ini orang laki-laki. Maka disebut rajulun, tapi bukan berarti laki, orang. Itu biasanya bahasa pondok itu keliru, rajulun wong lanang. Nah wong wedok tak enggak lah. Rajulun itu artinya orang. Hah? Iya, termasuk perempuan. Seperti dalam hadis nanti ada 7 golongan yang dapat payung Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang laki yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Artinya apa? Suasana masjid itu menjadi kiprah hidupnya, bersih, tak ono tukaran, tak ono celatu-celatuan, umpamanya. Asal celatu biasa, halal. Jadi semuanya itu yang dimaksud begitu. Lah, lantas protes yang perempuan, Ustaz kalau begitu perempuan tidak bisa. Tidak. Semua orang yang hatinya mu'allaqun bil masajid. Ketua yang wedok. Wedok umpama enggak dia di masjid tapi dia membantu makan orang-orang di masjid. Itu kan sama, hatinya mu'allaqun bil masajid. Paham ya? Dulu untuk diartikan paling pintar bahasa Arab, wong lanang ya. Lain dalam bahasa hukum. Rajulun la yu'addi az-zakat. Seseorang yang tidak melaksanakan zakat, sholatnya enggak diterima. Bukan sholat sunnah ya, bukan sholat sunnah Idul Fitri, tapi semua sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukhriju ma yajibu ikhrajuhu minal amwal. Tidak mengeluarkan sesuatu yang wajib ikhrajuhu, mengeluarkan sesuatu itu minal amwal, dari jenis harta, yaitu zakat az-zakawiyah, harta yang bersifat zakat. Ila mustahiqihi, kepada orang yang berhak menerima. Qala ta'ala wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna az-zakah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, neraka wilah bagi orang-orang musyrikin. Siapa orang musyrikin? Alladziina la yu'tuna az-zakah. Mereka yang tidak pernah menunaikan zakat. Jadi orang yang tidak berzakat itu adalah orang musyrik. Paham ya? Jadi bolehnya, walaupun itu zakat fitrah, Anda harus keluarkan kalau mampu. Kalau enggak mampu, tak apa-apa. Rukhsah, keringanan, dispensasi dari Allah. Kalau memang enggak mampu. Kalau mampu harus. Karena neraka welah bagi orang-orang musyrikin. Wail itu neraka yang paling bawah. Neraka wail bagi orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa? Alladzina la yu'tuna zakah. Mereka yang tidak pernah mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Tasammuhumullah
maka menamai mereka itu Allah musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Jadi wong tidak untuk zakat itu termasuk orang-orang musyrik. Cuman kita ini paling pintar mikir ngomong soal, ya kan? Menyebutkan Allah itu Allah dibandingkan dengan siapa Allah. Itu saja, tidak amalia kita. Bahkan Imam Ghazali dalam Ihya itu, kita ini tidak pernah senyum sama orang. Itu sudah sirik. Kita ini disombong. Malaikat Malik itu kan malaikat sombong Malik itu. Malik itu artinya kuasa. Kalau kuasa mana aku tok. Makanya dia tidak pernah senyum. Kecuali waktu Rasulullah SAW lewat di depan beliau ini. Baru beliau senyum. Tidak tahu mikirnya semua sekali. Makanya katanya Ihya Ulumuddin, orang la yatabassam fi hayatihi musyrik. Musyrik ya. Ada orang melarat di sampingnya dia tidak menyantuni, itu musyrik. Cuman saya itu syirik itu cuma menyebutkan Allah bersyirik. Banyak. Anda tidak mengeluarkan zakat, ada mengeluarkan sedekah. Itu juga syirik karena takut hartanya habis. Takut dia. Juga ditanya saya tadi, Ustaz saya ini sudah sholat, sudah ini. Kenapa saja hidup ini kok pusing, kok sulit gitu. Oh Anda belum maksimal. Maka saya sampaikan di dalam tasawuf itu untuk mencapai takwa yang tinggi itu, pertama kerja keras. Hidup itu tidak boleh malas, kerja keras. Yang kedua disipliner. Disipliner apa? Waktu, administrasi, norma. Boto jam, nang kantor jam 7 tepat, tapi tidak kerja boto. Itu tidak disiplin administrasi atau tidak administratif dalam disiplin. Nanti dia disuruh apa itu pimpinannya mengantarkan surat, diperkirakan 10 menit, dia bisa sampai 3 jam. Itu tidak normatif. Itu juga disiplin. Nah, ya, disiplin itu menurut ilmu disiplin itu ada 3. Disiplin waktu, disiplin administratif, disiplin normatif bersifat normal. Kalau di agama disebut moral, ya kan? Akhlak. Maka akhlak itu di dalam Islam itu ada 2 bahasanya. Ada akhlak dari kata khuluq, ada adab. Akhlak itu sebenarnya budi pekerti dari dalam. Baru adab itu wujud daripada pribadi di dalam ini. Sabar, wujudnya bagaimana? Kasih sayang dalam hatinya, wujudnya bagaimana? Maka di dalam Islam, dalam hadis banyak disebutkan oleh Rasulullah akhlak itu wa'adzabahu. Ajarilah dia tingkah laku menurut kebudayaan mereka. Unggah-ungguh menurut mereka. Harpo wong permisi, ya kan? Itu adalah adab. Bang. Yang juga kumpul di pasar Bambing, kita nggak ada adab, tapi kita nggak ada hadis. Kami lihat banyak ya, di hadis itu adab, tidak akhlak yang banyak. Adab. Konek dia anak, seono isem beri nama dia, wa'adzabahu, ajarilah dia budi pekerti menurut kebaikan lingkungannya atasnya. Maka hari ini ya bah, ya, kalau nyambung sentuhan, itu namanya adab. Memang akhlak sumbernya dari dalam. Sabar, muncullah perilaku yang baik dengan orang, toleransi dengan orang, suka mesem, sip, mesem, yakin, ya sopan santun betul. Adab itu sopan santun. Itu ajaran Islam. Kalau bahasa unggah-ungguh lah, bahasa Jawa unggah-ungguh itu bukan ajaran ya Islam, Islami itu. Di semua lapisan masyarakat di dunia ini punya sopan santun. Kok diwai? Amerika. Cuma kadang-kadang nggak boleh kita. Seperti di Amerika, kalau ingin pacar itu tangannya tangan yang kiri. Itu di Amerika. Anda mungkin protes, oh tangan kiri jambung, ya kan? Nah, seperti di Arab, Anda kalau pegang kepala kan nggak apa-apa di Arab, ya kan? Ta'anuk namanya, salaman ta'anuk. Ta'anuk itu antara 2 bulu ketemu. Di sini, sebenarnya kalau enggak.
Tak pelengi kok. Lalu nyekel gini nang Arab nggak apa-apa, nyekel pantat itu. Tapi kalau di sini nyekel pantat nggak apa-apa, nyekel enggak sih nggak oleh. Begitu di Cina, kalau dia hormat sama orang tangan kiri, orang Cina itu. Halo, Anda jangan marah. Itu unggah-ungguhnya orang Chinese, orang Cina. Orang Jepang kalau ketemu orang nggak cuma mirip tok. Ambil ini, hah? Indian ini. Abdul Bazar Tumhari Murmeri. Dia lagi. Itu aja. Kita nonton itu nih. Lalu ya India punya aturan sendiri kan? Begini. Hormat. Nanggung tua ibu bapak nanggung cucu. Jangan diartikan itu menyembah. Itu. Itu enggak. Kalau sampai jadi orang India tidak melakukan semacam itu, Anda dikucilkan dari India itu. Coba Anda tidak percaya. Sama dengan Anda tidak unggah-ungguh di sini, Anda terisolir dari pergaulan itu. Nah, kalau syukur kan itu, tidak ya. Jadi neraka bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, yaitu termasuk orang-orang musyrik. Yakin tidak insyaAllah untuk neraka. Yang ketiga, rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam dari satu kaum, wa hum mereka itu kaum itu lahu baginya karihun benci. Jadi imam tapi umat itu benci. Soal itu kata. Tak. Imamnya dibenci makmumnya. Tanggung terpaksa. Ya, enggak dihitung kalau kok ya makmuman. Nek politik mufaraqah, nek tolak mufaraqah berarti enggak makmuman nanti. Kalau sendiri kan. Tapi bisa kecuali dia kalau sampai buka imam lagi tukaran lah. Mufaraqah tukaran lah. Ini baik di musyawarahno. Jadi kalau ada seorang memimpin imam, dia itu tidak disukai oleh kaumnya. Rajulun ya ummu menjadi imam kauman pada suatu kaum, wahum mereka kaum itu lahu baginya bagi seorang itu karihun tidak senang. Itu batal. Jadi semuanya itu senang. Tidak senang. Iya banyak yang tidak senang, banyak yang tidak senang. Hukum kan ini itu ngambil sudah 50% lebih, banyak yang tidak senang. Kan ono pemimpin imam masih dorong, iya kan? Kalau ada ditolak, imam tolak, masih dorong. Nah, itu kan tidak pantas kan? Nah, uang itu mantel tidak bukan berarti dari pribadi namanya, tidak. Perilaku itu bertentangan dengan nilai luhur Allah. Maka kalau sudah begitu, jangan menjadikan imam. Tak sah sholat itu. Kenapa? Jadi istri wae wae. Nek wong mangkan iku kudu ngerti. Baik sholat di tempat lain. Bukan kita yang membenci orang yang tidak perilaku itu. Paham ya? Sama juga wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha shahidun wa imamu amma qauman wa hum lahu karihun. Atau seorang wanita batat itu nginep. Bata ya bitu menjadi baitun itu kan nginepan. Bata ya bitu. Nah, bata itu pasti. Bata ya bitu nginep. Wa imra'atun wong wedok bakat nginep wa zawjuha lan suaminya alaiha terhadap perempuan itu, wanita itu sahutun tidak senang, maka sholatnya nggak diterima. Wong wedok nginep nang omahe sapa dhewe tapi sing lanang ndak seneng nginep itu. Tidak boleh mokong wae sembahyangnya tapi tidak diterima sembahyang. Yang perempuan itu? Iya, yang perempuan.
Itu yang wedok. Karena pemimpinnya wong lanang, nek dijak sing lanang mulih gak mulih. Walaupun kuwi omai dulure, omai ibuke, omai sapa wae gak apa. Diajak dia tidak pulang, suaminya tidak senang kalau dia tidak pulang, maka dia meneruskan hal itu, sholatnya tidak diterima. 4 hari di sana, 4 hari tidak diterima sholatnya. Makanya kudu melok sing wedok butuhan pengajian dia. Kok bodoh ngerti. Itu sang anu dikarang. Enggak istilah ngono. Saya tahu tadi dari. Apa untung? Oh iya. Iya, karena maaf saja penceramah wong wedok kadang-kadang tidak ngerti banyak ilmu agama sehingga tidak dalam menerangkan agama. Sebenarnya harus disampaikan. Kedatangan wong lanang itu ngarang. Ngarang-ngarang wae sampeyan. Salatnya enggak diterima. Kalau sampeyan sing wedok nginep, sampeyan ndak ketuju. Mulai wae itu, enggak ngono. Salat tidak diterima. Ila abi qol abduk, apabila minggat seorang hamba lam tuqbal lahu salatun, yaitu tidak diterima salatnya. Minggat wong wedok mingkre budal saka omahe, ana keperluan apa wae minggat saka omahe budal, ndak ade pamit, bahasa Arabnya habis, itu artinya ndak ade pamit. Kon salat tidak diterima. Wong wedok mau nang ndi gak warang lanang budal nang ndi, itu salatnya enggak diterima. Walaupun baik perilaku itu, walaupun ke pengajian harus izin suami. Jadi segala lah kamu itu kok digawe merusak awak, harus izin. Berapa? Oh gak apa-apa, wong laki kan ilmu itu. Nek wong wedok itu kan wedi jadi fitnah, wedi ndak sabaran, ngono. Atau sing lanang butuh. Sing lanang butuh. Nek sing lanang butuh sing wedok gak gelem pas mati, sing wedok mati kafir. Jadi bedolenan, wong saiki wedok kecuali sakit, ada uzur. Betul kalau sujud. Gampang-gampang bos senang kemis. Tapi suaminya enggak kepingin kumpul lah. Tetap gak oleh. Wahid mantu-mantu di mobil butuh. Ya salah tidak diterima. Hanya penasihat ini. Iya, ya banyak hadis yang menerangkan itu, dilaknat oleh Allah. Sampai dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat, itu intinya kepada laki-laki, enggak boleh taat kepada makhluk untuk urusan maksiat. Kalau dia ada maksiat, enggak boleh taat kepada yang lama. Tapi nek sampean enggak urusan maksiat, harus taat. Paham ya? Yang lagi, wa rajulun syaribul khamri mutminun. Wong lanang atau wong sapa wae rajulun syaribul ngombe al-khamr terhadap minuman keras mutminun sing ngelanggengaken terus menerus, maka dia tidak diterima sholat. Mari ngombe sholat percuma kan sholat. Tadi diterima sholat itu. Untung juga diatur sholat yang ngombe. Tapi yang jelas dalam syariah itu tidak diterima kalau ngombe. Kata toh, hadis juga ngombe. Baik. Iya maksudnya ngombe sahak ini. Itu ngombe khamr. Taribul khamr. Kenapa? Oh iya, itu
Maisir itu kan gampang-gampang no. Wong Islam tidak oleh males. Itu gampang no. Kok aku oleh begini ini. Iya nih oleh, tidak oleh. Tidak terima sholat. Tidak terima. Cuma ulahu. Apa ulahu? Ngerti ulahu? Hah? Tidak pernah masuk takwa. Tak pernah masuk takwa. Ini tambahan. Yo nek biyen aku ngombe kata iki tobat yo beda ono sholat iki. Kenapa? Ya aku ngombe itu. Hari itu ngombe sholat ya tidak diterima. Hah? Iya kalau mandek tobat tak ngombe maneh. Selama dia masih minum, maaf yo, barang haram ini masih dikit tetap dah oleh. Jadi orang suruh kayak kamu yo. Kayak lele kayak kamu. Kamu si akeh, kamu lione akeh. Kamu Arab itu wah luar biasa. Yo, kamu itu maaf ya. Di dunia ini kamu lanang itu sing paling hebat kamu nih wong Arab. Tak ono ngelawan yang tinggi. Maka dari itu sampai ndak usah kakek macem. Kepilih lanang kok mesti kebel untuk limo. Wah, oyal wae. Tenang lo hatimu mesti hebat. Hah? Iya, tenang hatimu mesti hebat. Kok yakin kok hebat yo enggak tenang hatimu bingung kok. Bisa terus. Yakin dulu bukan yakin ini. Hah? Agak makjun. Sampai dijelaskan di hadis ini juga tentang wanita tadi. Istanibu al-khamra, jauhilah al-khamr, minuman keras. Karena maka sesungguhnya khamr ummul khaba'ith, cikal bakal bencana dari keburukan kita. Dari semua keburukan hidup ini kadang-kadang pangkal utamanya itu adalah minum, zina, minum nyolong, minum mantai wong. Kadang-kadang minum apa? Minum semuanya, mungkin obat-obatan. Ya, sing ahli ngombe obat-obatan dia ngombe banyu dikatehai hilang, luntur kabeh. Ya Allah lunturno kabeh. Karena sepuro, barang sing haram diombe sampean dua dak diterima ya Allah. Maka dari itu sampean cek luntur, pemuka dilunturno ya Allah Subhanahu wa taala. Tobat ayo nang Allah. Ya sehingga senang pengajian Ustaz Ubay. Kok senang tak tahu. Senang orang ini. Terus terang dulu ya, saya juga sibuk. Ingatkan sembarang sibuk, aku sumoto. Yo saling menghargai, tapi saya tidak minta dihargai. Tapi dia ngerti, mungkin tidak ngerti. Au imro'atun batat, atau seorang perempuan yang menginap wa zaujuha dan suaminya itu sa'itun 'alaiha, tidak senang terhadapnya, tidak menyetujui, tidak meridhoi, maka sholatnya juga lagi. Itu dilanjutkan lagi di hadis ini. Maaf ya. Ini undi masih penuh undi mas. Mungkin ada pertanyaan lagi. Qala alaihi salatu wassalam, salah satu 3 golongan la yaqbalullah lahum sholatan, tidak diterima bagi mereka itu sholatnya. Wala tas'adu lahum ila sama, tidak sampai naik ganjaran pahala itu kepada langit. Yang pertama at-takron hatta yasua, wong sing apa takron, mabuk. Orang yang mabuk itu sampai sadar. Di wong mabuk itu sholatnya tidak diterima. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro, jangan kau mendekati sholat kata Allah dalam Quran sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu tidak bisa bedakno api ambil elek. Itu mabuk, makanya itu haram.
Nek mobil itu kan. Hari mobil kan iso bedakno apik mbek elek. Yo, kok dulu aku lah iso. Bedakno faris bainal hasan wal qabih, baina yang baik dan yang buruk. Bisa. Maka itu tidak diterima sholat. Sampai di Quran wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Maka bahasa kita sakran itu mah. Yang kedua, wal mar'atu tasahitu 'alaiha zawjuha. Wong wedok benci, bendu, ngamuk 'alaiha atas wong wedok itu zawjuha, suaminya wong wedok. Nek sing wedok sing lanang mangkel nang sing wedok itu, maka sampai selesai mangkel sing lanang itu baru diterima ibadah sholat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal abdu abid ala maulahu, hamba yang lari minggat dari aposi, dari gerakan. Kamu ikut kerja tanpa izin keluar, itu tidak boleh, itu sholat tidak diterima. Termasuk uang tidak benar. Hatta yarji'ah, sampai dia pulang kembali. Fayadha'u yadahu fi yadi mawalihi, maka meletakkan tangannya di tangan pemimpinnya atau penguasanya. Balik salaman mana baru kok diterima. Tak ada apa-apa cukup wis metu karo dhewe tanpa izin. Iku aturan Islam itu sampai ini. Itu akhlak ini. Kandung akhlak. Anda harus punya tata krama yang baik. Sampai sampean dicintai Allah. Wa ra'atun hurratun tusalli bi ghairi khimari. Wong wedok salat tanpa bi ghairi khimar, tanpa klambi salat. Khimar itu bahasa Arab juga artinya kudung. Juga berarti juga tutup. Sembahyang enggak tutup-tutup. Bahwa akbar itu tidak diterima salat. Nek wong lanang pokoknya tutup udel sampai dengkul itu diterima sholat, cuman nggak sopan. Ya tadi terus sepakat. Apa khimar itu dalam bahasa ini? Saubun tughatti bihi al-mar'atu ra'saha, yaitu pakaian yang menutup bihi dengan pakaian tadi al-mar'atu wong wedok ra'saha, kepala wong wedok. Karena dia sholat itu tidak kayak musnah isi, pakai tutup di sininya, ditutupi sampai bulu ini, lambini dowo, dia buta, tidak pakai muknah seperti sekarang. Maka khimar itu dalam bahasa Arab modern artinya kutub. Nah itu yang mudah diurut. Nah kutub. Itu Ustaz paling anti. Tahu sembahyang nggak dirupu lah maksudnya dulu. Sembahyang Allah lah mengharap manrohi. Sembahyang Allah akbar itu muknah. Batal. Dan selanjutnya wa'akilur riba. Wong sing makan riba itu gak bakal diterima sholat. Apa riba itu? Apa itu? Hah? Anak-anak tadi nambah. Tapi dengan cara tidak fair. Nambah dengan cara tidak ridho. Pak, mengurangi timbangan. Itu kan nambah penghasilan DE supaya hasilnya lebih banyak. Itu nggak ridho orang. Anak-anak duit. Ya. Gimana ya kalau bank? Kalau bank itu kan hilang. Karena yang makan di bank itu bukan orang satu. Tapi kalau rentenir itu yang makan satu. Lantas maslahatnya banyak. Lantas apa itu kebaikannya juga banyak. Contohnya duit sebagai oma ya sampai bahayai, semuanya zaman saiki. Maka taruh di bank, investasikan di bank. Tujuannya apa? Menyelamatkan hartanya. Karena banyak ulama-ulama ya juga tidak mau harta bank itu, karena takut riba tambahan sing tampak
persyaratan yang mutlak yang baik. Sampai maaf ya, ada orang hutang, kalau sampai baca ilmu fikih yang suku, ada orang hutang ke sampean. Lantas bilang, itu loh, itu internal bisa ikut pakai utangan, itu riba. Mungkin itu riba, oh itu riba. Paham ya? Anta itu pakai utangan kon, 1.000, tapi itu internal surat bilang, nah, ada persyaratan begitu, itu namanya sudah riba. Iya, itu riba itu menurut ilmu fikih. Karena kan nambah, walaupun sampai enggak, hah? Iya nek sampai enggak ngeteno, tak kira dikek utangan. Jadi kasih utangan. Iya, utang. Oh iya. Menurut saya enggak. Hah? Iya, tenaganya begitu. Karena kalau enggak begitu, enggak dikasih tangan. Ya boleh mari acara ini. Alhamdulillah. Rapat lagi. Kok enggak belok rapat? Pangalim. Warada hadis yang datang anna atata riba yahtaruna min fi sifatil khilaf wal khanazir min ajli hilatihim ala akli riba kama musikha ashabis sabti hatta tahiluna ala ittiyadil haitan lati nahahumullah an ittiyadiha yaumas sabt. Sesungguhnya orang yang makan riba itu yustaruna bakal dikumpulno di sifatil khilaf, di dalam sifatnya anjing. Terus juga di anjing seneng yalhas apa yalhas itu ilatnya di munculnya di apa bahasa Indonesia melek, pokoknya urusan melek tuh di sifatnya. Yang kedua wal khanazir, babi. Apa sifat babi? Tak gelem mandek mangan, ketapan terus siang malam, ambil rusak mangan, tak tepat. Itu babi. Jadi kepingin oleh to, wae nyerat to, tak gelem mebei. Hah? Kera juga iya, itu sifat juga, itu sifat yang tidak baik. Tapi kera Indonesia kan enggak. Kera sakti seperti itu. Tidak ngerti kan mau. Karena tidak sering kumpul aku, dia tidak ngerti bahasa Indonesia. Min ajli hilatihim ala akli riba. Dia dengan alasan bisa memakan riba. Bagaimana dia haus dalam hidupnya itu? Yaitu seperti anjing. Anjing itu melek tok wae tujuannya apa? Supaya diwedeni wong, supaya enak dewi, atau supaya tidak dikepuk-kepuk wong. Yalhas. Di Quran itu begitu. Anjing itu yalhas, seneng yalhas, tak seneng yalhas, melek tok lakonane. Maka di mana-mana akhirat wong sing suka makan riba itu ilate Jawa. Nek Jawa. Saiki sing ilate Jawa itu bahaya. Coba kon itu privacy. Seperti halnya orang yang pada hari Sabtu itu di zaman Nabi apa itu? Nabi Isa Musa. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu kalau hari Sabtu dia apa? Mancing. Itu gaya alasan soal mancing. Aslinya apa? Gak gelem toh sholat, gak gelem taat nang hukumi Allah, cuman pakai alasan mancing. Pasar kambing umpamane. Jadi gak ada cuma aku ngekei pandangan
Ya kan? Itu tak terjemahno dodo sakno kan tak terjemahno. Ya ono rapat ono opo lak termasuk. Ya terus. Terus. Jadi saya sampaikan bahwa riba itu melebih-lebihkan dengan cara tidak fair, tidak meridhoi orang yang diajak begitu. Umpama wong utang 100 bayar 150. Apa wong sing utang ku fair, seneng, ridho, tak ono. Tapi kalau sampai ngutang nang wong umpamane ngutang nang engko mari nyaur kon dikekno dikai apa tutup, ndak apa-apa, yang penting kon ndak jalu. Karena dari ini ulama-ulama yang modern sekarang ini di Mesir, kitab-kitabnya itu bank itu tidak sampai 2% satu bulan. Tapi kalau orang-orang di kampungan itu kadang-kadang lebih dari 100%. Pernah saya ceritakan kan, orang utang duit 150, bendino itu bayar sebelumnya ini sampai itu bayar apa itu. Jadi bukan yang 150 dikurangi, enggak. Jadi dia terus bayar 3.000 tiap hari sampai itu bayar apa itu 150, baru kok enggak usah bayar. Dia sampai 1 tahun enggak bisa bayar, sampai itu dewe itu piro. Itu keluarga saya sendiri, maka saya barang cerita. Saya nangis, ya Allah, kok tak utang, kok tak boleh, ya. 1 tahun jadi bendino bayar 3.000 saulan gitu. 90.000 kali 12 iya. Iya, tak juta. Tak juta 80. Jadi apa jadi? Ada utang mau daftar nanti. Atau ngono kok iki menghina ya. Tahu daftar enggak oleh tapi ngamuk. Wong aku usaha no. Kecuali aku duwe tak usah. Bukti ini wong pas satu wong anu, lewi. Salah turi ono dioleh tahu. Wong enggak oleh iki kok no aku usaha. Enggak aku nak jalo apa-apa. Iya. Sing lapang sih. Ada koyok. Ailatul angkabut. Ailat itu alasan. Alasan. Bukan tidak sama dengan argumentasi. Kalau argumentasi itu berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta ilmiah. Tapi kalau ailat itu tidak, gawe. Akhirnya sepuro, kadang-kadang tidak betul. Nang si fulan alasan ini, nang si fulan alasan itu. Kenapa? Karena hilang alasan. Tapi kalau argumen tidak, karena fakta ilmu. Ya boleh. Agar kambing kan alasan. Argumen ilmiah. Ilmiah kapan mana? Suara. Itu apa seperti keinginan ya? Maka saya lanjutkan. Wal imamul ja'ir, tidak bakal diterima sholatnya pemimpin yang apa ja'ir itu yang tidak jalan hukum Allah, jadi pastor tidak adil, itu ja'ir. Bahasa Indonesia apa Pak? Itu pemimpin yang bahasa ini ya boleh menang-menang, artinya perilakunya itu tidak benar gitu. Itu namanya al-imamul ja'ir, ya koruptor, ya. Ya mungkin itu pemimpin yang semacam itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuja'u bil wali yaumal qiyamah fayumbagu bihi ala jatti jahannam. Maka katanya nanti didatangkan wali itu pemimpin yaumal qiyamah, pada hari kiamat,
fayumbadu bihi ala jatri jahannam, maka dia akan ditarik dari apa itu? Jatrin itu jembatan jahannam, tarik di malaikat. Apa yang kita ini? Fayartaddu bihi al-jasru irtijahan la yabqa minhu maqsilun ila zala an makani fa in kana muti'an lillah fi amalihi madha wa in kana asiyan in kharaqa bihi al-jasru fayuhwa bi fi jahannam miqdaru 50 alfa an. Maka setelah ditarik nantinya bagaimana? Fayartaddu, maka kayak kucing itu digeret. Tidak ini digeret. Irtijaan la yabqa minhu maqsilun, maka orang tadi yang ditarik itu tidak bakal tetap, mesti jatuh dia kan? Mesti jatuh. An makanihi, dari tempatnya. Fa in kana muti'an lillahi fi amali, maka jika orang itu taat kepada Allah dengan amalnya, maka madho, maka dia tidak apa-apa. Wa in kana asiyan, jika dia bermaksiat, durhaka pemimpin itu, in kharaqa bihi, maka dia akan terbakar. Bihi pada jistrun tadi, pada jembatan tadi, al-jatuh fayuhwa bihi jahannam, maka dilemparkan dia kepada api neraka, miqdar 50 alfa amin, kira-kira 50.000 tahun. Jadi pemimpinku mana-mana digeret. Tidak durhaka, tidak pikul. Tidak durhaka, pikul. Lalu tidak mencegah kepadanya, kepada rajulun sholatnya anil fakta, dari perbuatan fakta, keji, dan perbuatan mungkar. La yazdadu minallahi illa bu'dan, tidak menambah dari Allah saking Allah, kecuali jauh kepada Allah. Jadi tidak menambah dekat kepada Allah, malah jauh kepada Allah. Maka bukti itu sholatnya nggak diberi. Sholat tapi tambah ngaso nama Allah, tambah jahat, tambah mokong, tambah salah macam-macam. Itu berarti sholatnya nggak diberi. Sholat yang diterima itu mesti tanha anil fahsya'i wal munkar wal amal. Nukil dari Al-Arif Al-Mursi, yaitu seorang arif yang namanya Mursi. Al-amal yanta'u minal abdi ala surati luqmatin khillan wa hurmah. Amal itu berkembang dari seorang hamba ala surati luqmah. Apa luqmah itu? Jadi kon negak kapal, negak kapal apa? Bahasa Indonesia itu repot, bahasa Indonesia itu. Luqmah itu semacam itu. Kon negak kapal, becek mesti berkembang. Terus berkembang, inovatif, berkembang terus. Jadi kalau tidak berkembang, hilang. Itu jadi amal tidak diterima. Anda sholat makin dekat kepada Allah, makin api. Itu bukti bahwa sholatnya diterima. Jadi kalau sampai sholat malah jauh kepada Allah, malah perbuatannya melanggar aturan Allah, hilan wa hurmatan, baik yang halal maupun yang haram. Jadi yang halal berkembang baik, yang haram tidak dilakukan. Itu pasti terjadi orang-orang yang amalnya diterima. Mati ngantuk itu termasuk sholat tidak diterima. Iya lah, hati-hati lah. Kalau ngantuk mati. Oh kesel kan? Aku tidak kesel mas. Aku ya kesel. Keselan aku di sambian mas. Iya sebenarnya keselan aku. Aku mikir sembarang. Kok nak mikir sarang paling. Mulai sewu di selong ewu lah ngetok. Aku macam-macam. Makanya sampai dulu itu kan kerjasama itu yang baik. Saya nazar kalau saya nanti umat ini kampanye tidak sampai rusak, sampai tukaran, aku ngetok rambut. Atau tidak tukaran berarti ngetok rambut. Ada. Kenapa tujuannya baik? Seiling aku. Aku tanya apa? Enggak ditulis maksud sedino tak tulis kalau nanti kopi tak tulis. Saya bodoh. Karena saya tidak seperti orang-orang yang pintar. Saya miskin karena saya tidak seperti orang-orang yang kaya. Saya menderita karena saya tidak seperti orang-orang yang berbahagia di hadapan orang lain, bersindaguro dengan kemiskinan orang lain. Tulis guna. Namanya buku-buku nak diterjemahkan kan moto nak teori.
sementara anak saya ini mati kok tak terjepno, masih urip kok aku tuh kecuali terpaksa bu. Aku bangun pondok ada dua ya, terjepno aja. Paham? Saya kira cukup al-maqalatul asrun, maqalah yang ke-20. Insyaallah di hari yang akan datang kita sambung. Muka-muka tidak teko di lain waktu. Tafakum bihada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa ya? Tanggal 9 bulan 4 tahun 2004. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami muliakan saudara sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan atau terusan daripada bab yang lalu, yaitu al-maqalah al-khamisah asyar, yaitu ringkasan tentang makalah atau ucapan atau ilmu konsep tentang bab yang ke-15, yaitu berpijak kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasura dhahikuhu uqiba bi asri uqubat. Barang siapa yang banyak tertawanya, maka dia pasti diiqab, disiksa oleh Allah dengan 10 siksaan. Jadi orang tertawa terlalu itu juga tidak dibolehkan oleh Allah. Nanti hadis-hadisnya akan dijelaskan di sini karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, man kasura dhahikuhu uqiba bi asri uqubat. Barang siapa yang banyak tertawanya, pokoknya ngakak terus, itu bakal uqiba, diiqab, disiksa oleh Allah oleh bi asri uqubat dengan 10 siksaan. Awaluha yamutu qalbu. Pertama, mati hatinya. Orang yang banyak tertawa itu hatinya mati atau keras. Kalau sampai bertanya, apa zat bukti kalau hati itu mati? Tidak senang sembahyang, tidak senang ngaji. Itu bukti bahwa hati kita mati. Tidak senang pengajian, itu bukti bahwa hati kita sedang mati. Tamatilah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Dohkatul mu'min ghaflatul min qalbi. Tertawanya orang mukmin itu lupa dari kebenaran hati. Jadi kalau kita tertawa, terbahak-bahak, sering gitu, maka orang itu jelas lupa kepada hati. Artinya perasaannya enggak main. Hati nuraninya tidak bersalah. Apa contoh? Saya katakan lagi, tidak senang dengan nilai-nilai kebaikan. Itu jelas adilih. Maka di Quran dikatakan faqatat qulubuhum. Hatinya itu sudah mengeras, repot. Tidak gampang, kena air pun tidak bisa luluh karena sudah mengeras. Nah, batu karang mengeras tapi dia ada bolongan. Ini harus keras, luar biasa, mokong. Kalau sudah begitu, bagaimana kata Rasulullah? Yazhabul ma'ul wajhi. Hilanglah air pada wajahnya. Artinya kecemeringan jiwanya itu malah hilang. Tampak sumpah terus. Padahal dia sering tertawa. Tapi apa bahasa Indonesianya itu? Air mukanya, iya kan? Air mukanya hilang. Tidak tampak dia seperti orang yang sedang melakukan sesuatu yang baik. Sehingga dia terasa sulit hidupnya. Bingung.
Hair dalam sebuah hadis juga dikatakan hair. Hair itu bingung. Foto-motoan, tapi digoleki foto-motoan. Ini foto-moto. Itu hair. Apa bahasa Indonesia ini? Ya pelupa. Itu rawahu Abu Idris Al-Khawlani an Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari ini beriwayat hadis dan pasti hadisnya sahih. Karena beliau orang yang senang terhadap orang miskin dan senang kepada anak yatim. Maka beliaulah namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Sambil dia anak lanang arani Al-Ghifari. Kenapa? Beliau orang yang sangat santun, sangat baik terhadap orang tak punya. Beliau berjuang betul siang malam hidup sampai lupa tahun. Namanya Al-Ghifari. Untuk ada contoh yang naik, ya, Abi Dzar Al-Ghifari. Untuk diarani Ghifari, tak ono kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kasratat dhahki. Jauhilah olehmu banyak tertawa. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang banyak tertawa yumitu qalbah, bisa mematikan. Kalau ini nonton apa itu? Lawak, komedi. Makanya di dalam satu kitab Ta'lim Muta'allim itu jelaskan orang yang suka membungakan orang dengan cara tidak dalam agama, hanya untuk kepentingan entertainment, bahkan dia nanti keropos sendiri. Hatinya tidak senang hatinya. Tapi kalau menyampaikan agama boleh ya, supaya orang tidak tegang, boleh itu. Tapi itu cuma entertainment saja, entertain untuk menghibur orang saja, maka orang itu keropos. Artinya hatinya kaku, tidak senang. Makanya kalau ulama-ulama tidak mau jadi pelawak. Lihat Bagio matinya sengsara, iya kan? Adi bin Selamat itu matinya sengsara, iya kan? Terakhir sampai Pak Bendot itu juga matinya sengsara. Ini siapa itu? Darto Helm itu kena stroke, matinya sengsara. Muka-muka hundian indah. Iya kawakat dhahki fa innahu yumitul qalb. Karena sesungguhnya tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati. Wa yadhhabu bi nuril wajhi, dan hilanglah cahaya wajah itu. Kenapa ulama-ulama itu dilihat dari jauh kok nyenengno, kok tidak nyenengno. Tertawanya kalau nggak penting nggak usah tertawa. Apalagi cuma digitu-gitu uang lagi ngakak sampai belum bisa. Apa ya bahasa Arab ini? Bahasa Arab kata ngakak. Ngakak. Dari ini hadis wa yasmutu aw yafrahu bihi syaitan. Kalau Anda tertawa terbahak-bahak, yang senang itu setan. Wa yaghdabu alaihi rahman, dan sangat marah Allah kepada orang yang sering tertawa terbahak-bahak. Dohik itu tertawa terbahak-bahak. Makanya ono wong arane dohak. Dohak itu ahli guyu. Ahli guyu ngata-ngata. Tak wararoban arane moco dohak. Wong itu guruku sing nek aran yo guru ngantuk. Lali nek aran dohak. Suara suka guyu, suka ngata-ngata. Nah, apa yang ngono mutabassim, orang yang suka senyum. Suatu. Wa yunaqas bihi. Lan naqas itu bahasa kita itu benci apa mbak? Ditaleni kok, tidak oleh bergerak. Apa? Disiksa kita. Hai. Oke babi. Artinya kita ini diikop, disiksa. Hai, disabab kata bidakti, karena sebab banyaknya tertawa. Makanya orang-orang sufi itu banyak nangis daripada tertawa. Karena menurut ilmu medis, kalau air matanya keluar, orang ini bisa sehat matanya.
Makin banyak kita menangis, sering menangis, makin sehat kedua mata kita. Ngerti? Ngerti? Ngomong apa? Tutup lah. Allah Akbar. Jadi, hai bisa dikatakan doh di yaumal qiyamah, nanti dia akan ditaleni, dia itu disebabkan karena sebab kasatu doh banyak tertawa yaumal qiyamah pada hari kiamat. Kemudian kita hati-hati gitu. Untuk banyak tertawa kecuali urusan yang baik. Umpamanya sembahyang lali, atau sembahyang tinggal ini disimpa apa? Itulah guyu tapi api. Tapi nek guyu wong lecok liwat, ngakak. Itu guyu dak ada gunane. Wahai itu guyu dak ada gunane. Ana gunane ndak apa-apa. Umpamane maratuwa guyu kan melok guyu masih dicicipi. Ngono lho. Untuk maratuwa guyu kan mantuku malaikat malik iki. Ya kan? Ya. Jadi harus ketahuan untuk guyu melok guyu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, juga ikut meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Man nuqisal hisab udziba. Barang siapa yang sudah ditaleni pada yaumul hisab, orang yang sudah ditaleni di Allah pada yaumul hisab, udziba, pasti disiksa. Wa yu'ridu anhu an-nabi, dan Allah tidak akan pernah melihat orang itu. Tak pernah direkten di Rasulullah SAW nanti orang-orang yang begitu. Alhamdulillah. Wa yu'ridu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa tal'anuhu al-malaikah, dan melaknat malaikat semuanya. Wa yabghadhu ahlus sama' wal ardh, dan marah penduduk langit dan penduduk bumi. Wa yansa kulla shay'in, dan lupa terhadap segala sesuatu. Wa yastatihu, atau tangkasifu uyubu, nanti di hari kiamat orang itu langsung terbuka aibnya. Jadi durung dihitung di Allah, durung diproses, wis ketok aibnya. Ono menu-menu ilatis muncul itu akowo, ya kan? Ono motor maktu sampai berapa meter, ono kuping kuping kaca. Semacam ono sing barang gede dari kiri. Semacam enggak dari kecil. Kopi aja di sini. Wa tal'anuhul malaika, melaknat malaikat. Wa yabghadhu ahlus sama' wal ardi wa yansa kulla shay'in, dan lupa segala sesuatunya dia. Wa yastati'u, dan terbukalah uyubuhu, uyubnya, aibnya. Kekurangannya itu dibuka oleh Allah. Betul. Jadi orang yang banyak tertawa itu apa? Tangkasifu uyubuhu yaumal qiyamah, bakal terbuka semua keaibannya sebelum diperintahkan oleh Allah untuk dibuka. Paham ya? Wong akeh dulu apa penyebab utamanya? Atine mati. Nomor loro, air mukanya hilang, tidak sumringah itu. Kalau amal sumringah so. Oke, ngantuk maaf. Aku ini mau kitab temenan loh. Kurang keras ngomongnya. Iya deh, kurang keras. Cukup kan, Allah dengar, iya kan? Jadi besok dibenci oleh Allah. Juga senang setan dengan orang yang ahli doa. Sampai dipuji setan. Makanya duwe akeh. Pada pelawak itu duwe akeh. Disenangi setan, iya kan?
Wong tidak ngono, pilih dunia gini, tapi hati ini betul. Dia kok macam-macam, ojo selalu apa budu terbahak-bahak kecuali ada kalau mau itu saya ngomong, kalau mertuanya tertawa, itu tertawa. Kadang-kadang kita tidak pintar cara mengikapi itu. Wong tua guyu-guyu menang. Oh, wis diceluk mantuku yo. Untune bokang kalau. Hah? Mertua itu nyom enggak nyom itu loh. Dibantu gitu ya. Terus. Saya kira cukup ya. Hah? Wes 10 lagi. 10. Tak diurus. Itu ya. Lukis kalau hisab, nanti di waktu itu ditaleni waktu hisab, orang yang ditaleni waktu hisab itu pasti udzibah, pasti disiksa. Wa yu'ridu anhun nabi, dan dia pasti tidak pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak dihiraukan orang yang wa tal'anuhul malaikah, akan dilaknat oleh malaikat. Itu dewi itu. Wa yabghadu ahlus sama, dan benci orang-orang ahlus sama. Marah orang-orang penduduk dunia, penduduk langit. Siapa penduduk langit itu? Para malaikat. Wal ardina, penduduk bumi, orang-orang yang soleh. Wa yansakulla syai'in, dan dilupakan dia oleh segala sesuatunya. Wa yabtatihu, dan terbuka semua aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aib itu menemani sepuro, yang muka-muka di sepuro itu. Itu cilik itu menemani ono internet ini. Jadi ada semuanya. Tidak pakai apa? Disket tak pakai, langsung disketnya pangeran. Ya kan? Kalau disketnya manusia bisa menyimpan sekian juta, masih walaupun kita tobat. Nanti baru dibagi dua. Kalau kita menerima kitab dari kanan, maka kita selamat. Kalau kita menerima dari kitab dari tangan kiri, pasti kita tidak selamat. Lalu kan kita orang apa? Ada orang yang nonton bingung. Itu petugas. Anak tahu ini, tahu mobil tanggal biru. Itu dia. Allah apa itu? Tapi nanti dihitung mana kebaikannya banyak mana dengan keburukan. Baru itu diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kitab kanan selamat, pasti masuk surga. Terima kiri masuk nyeluk Ustaz Rifai sampai mlebu neraka, naudzubillah. Lumayan ya. Jadi kita tasawuf, waduh luar biasa. Tapi kita tidak diilir. Elek kita. Mungkin ada yang tanya, nanti hati-hati kita ini semua untuk selalu apa guyu, tidak perlu. Bukan tak boleh guyu ya. Rasulullah ya jahat tapi tidak terlalu. Maka Rasulullah yang banyak senyum. Senyum itu bukti daripada hati nurani ini bersih. Maka keluarlah senyum. Orang yang tidak punya sifat jelek dalam hatinya pasti dia sering senyum. Pasti dia, karena senyum tidak bisa dipuji. Itu dikai cara untuk melatih orang, tapi tidak bisa terus. Umpamanya pura-pura orang macam-macam pura-pura. Tidak lain. Kalau saya melihat insya Allah walaupun tidak pinter, saya bisa tahu itu seminggu pura-pura ambil mesem temenan lain. Kelak, nah itu mesem tidak temenan, mesem pura-pura itu toro. Dan mau bingung gitu, mesem bingung. Saya kira cukup. Itu jam 10 kan no. Mari itu boleh. Ya. Nanti selanjutnya lebih kejam lagi nanti. Orang itu pertama tidak boleh mangan warak, kedua tidak boleh guyu ngata-ngata. Itu bisa menyebabkan matinya hati. Ya kan? Yang ketiga, suka tidak ngisi zakat. Harus keluar zakat tapi tidak keluar. Itu bisa mengeraskan hati. Keempat, tidak senang dengan perjuangan agama.
Jadi nak perjuangan agama maling males ya, nomor terbelakang. Maka itu menyebabkan hatinya keras. Jadi orang yang senang terdepan ya, perjuangan agama, itu insya Allah hatinya murid. Itu gampang, ya aku sampai dapat petunjuk. Contohnya urusan agama males, kata orang itu menuhai, gampang. Maka insya Allah kita nanti terus akan saya sampaikan sampai tamat. Jilid 1 itu sudah tamat. Ini jilid 2 tak pencolot-pencolot yang penting. Yang penting saya pencolot ini insya Allah. Mungkin ada pertanyaan. Apa saya rinci satu-satu? Tak waras satu-satu. Tidak ya uring kafe. Tapi yang jelas akan disiksa oleh 10 hal. Yang pertama mati hatinya. Yang kedua hilangnya air wajah. Ya wajah. Yang keempat bisa hilang cahaya wajah. Yang kelima tidak bisa disenangi Rasulullah, tidak bisa dilihat Rasulullah. Keempat mana-mana ditaleni. Kelima dibenci oleh Allah. Ketujuh disenangi setan. Nah, ibarat tak gampang kan? Dilaknat malaikat, nomor 9 ya kan? Dibenci oleh ahli sama wal ardh. Aja lah. Pada itu insya Allah kita bukan termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan malaikat. Amin ya Rabbal. Islam gampang. Tak ada pertanyaan? Iya.